Kemudian ada satu kasus lagi, ketika seorang trader, dia belum memiliki barang. Ini lebih parah lagi ya. Trader punya barang, belum boleh menjual sampai barang itu tiba di tempatnya. Nah sekarang kalau ada trader yang belum memiliki barang, kemudian dia menjual barang itu, boleh atau tidak? Jawabannya, seperti ini diperbolehkan dengan satu syarat, yaitu dilakukan skema salam. Dilakukan skema salam. Apa skema salam? Skema salam adalah transaksi di mana pembayarannya dilakukan secara tunai dan barangnya menyusul. Barangnya menyusul sesuai dengan waktu yang disepakati. Dan di antara syarat salam, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa waqtin ma'lum. Siapa yang mau melakukan akad salam, maka timbangannya harus jelas. Kalau dia ditakar, takarannya harus jelas. Dan waktunya harus jelas. Sehingga dalam akad salam, ukurannya jelas. Sudah? Tapi tidak boleh tertentu. Kalau tertentu, jadi gharar. Yang diistilahkan dengan salam muayyan. Yang diistilahkan dengan salam muayyan. Salam muayyan itu jual beli salam, namun barangnya tertentu. Dicontohkan di masa silam salam muayyan seperti ini. Ada orang melakukan akad salam untuk kurma. Pak, saya mau beli kurma sukari 1 ton misalnya. Maka dia tidak boleh nunjuk kebun. Saya hanya mau kurma sukari milik dari kebun miliknya Mukidi. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia nunjuk kebun, ini jadinya muayyan. Siapa yang bisa jamin kebunnya Pak Mukidi bisa menghasilkan 1 ton kurma sukari? Nggak ada. Sehingga ketika transaksi dilakukan, objek belum tentu ada. Dan ketika objek belum tentu ada, maka ini menjadi transaksi jual beli salam muayyan yang gharar. Sehingga dilarang. Dipahami insyaallah ya? Baik. Nah, bagian dari syarat salam, dia tidak boleh muayyan. Mungkin bisa merapat ke sebelah kiri saya ya. Memberi kesempatan bagi yang di luar karena ada yang kepanasan. Insyaallah. Betul, tafassahu fil majalis. Merapat ke sini boleh, mendekat. Nah, alhamdulillah. Baik, coba kita ulang. Bagian dari syarat salam tadi ya. 1, pembayaran harus tunai. Yang kedua, kriteria harus jelas. Beratnya jelas atau takarannya jelas kalau di masa silam. Yang ketiga, waktu penyerahannya harus jelas. Yang keempat, tidak boleh tertentu. Kalau tertentu, maka transaksi muayyan ini menjadi gharar. Dan ada satu syarat lagi menurut jumhur ulama. Termasuk di antara syarat salam adalah jarak waktunya harus lama. Kalau pendek, gharar. Kalau lama, boleh. Kok bisa Pak? Ghararnya dari sisi mana? Misalnya begini. Pak, saya pesan bakso 1 ton. Anda dikasih waktu untuk mengumpulkan bakso 1 ton selama 1 tahun. Kira-kira peluang berhasilnya besar atau kecil? Besar, karena waktunya lah lama. Tapi ketika Anda dikasih waktu,
bakso 1 ton 3 hari. Kira-kira peluangnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Karena itu jumhur mengatakan pendeknya waktu ini menyebabkan peluang bisa mendapatkan barang itu semakin kecil. Sehingga mereka menyebut jual beli salam yang waktunya pendek gharar. Ini pendapat jumhur. Jumhur itu siapa saja, Pak? Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, kecuali Syafi'iyah. Salam yang waktunya pendek itu kalau dalam istilah fikih muamalah disebut dengan salam hal. Salam hal. Hal, ha, saudaranya kho, ya. Alif, lam. Kalau menggunakan terjemahan dari Ustadz Erwandi, beliau menerjemahkan dengan salam tunai. Salam yang batas waktunya pendek. Saya ketika membaca buku Harta Haram Kontemporer itu, beliau membahas tentang masalah salam hal. Beliau kasih dalam kurung salam tunai, bingung. Karena nggak ada salam yang tunai. Salam itu pasti barangnya tertunda. Ternyata yang beliau maksud yaitu salam hal, di mana penyerahan barang dilakukan dalam waktu yang singkat. Dilakukan dalam waktu yang singkat. Tayyib.